Pinalega ang labirinto, Grisari Garantuanta, Repo ang matingita. Inang kami nakaray, marata na salarong tago. Nakarepe kay salang karay, Pangulo ni Barugaya. Nakatepo kay salang karay, Basora ng Tangaparang. Inainay mo salang karay, tawang patoy ang itoy ka, tawang piyalang yana ka. Kusalagan sinila, kusa na palalaki na. Pera nyo kung matema, pakul kung seweya. Kateagi karay, tekame lego kayu, amiri ko agay, no maruna lego kayu, yasari baliria di luruna. Katanyere karay, tekame batakayu, asolo kayanay, namamayo batakayu. Dan insya Allah kami berharap pada Bapak Kabit nanti mungkin akan menjelaskan dan memberikan arahan lebih detail dan lebih substantif apa sebenarnya dan sesungguhnya revitalisasi KUA. Ya, saya ingin sampaikan singkat saja bahwa hari ini kita launching di Kecamatan Palangga dan saya harap ini bukan hanya untuk Palangga tetapi untuk semua KUA se-Kabupaten Goa. Tentu nanti disesuaikan dengan kapasitas yang ada di setiap kecamatan. Yang terpenting adalah semangat revitalisasi itu sudah harus masuk di peredaran darah kita. Sudah tidak boleh ada, pokoknya setiap saat itu revitalisasi itu sudah harus ada di benak kita. Oleh karena itu saya harapkan kita mengambil apa yang bisa kita wujudkan terutama dari segi aspek pelayanan itu. Kalau dalam kaidah agama kita mala yudraku kullu la yudraku kullu. Apa yang tidak bisa atau yang belum kita bisa penuhi semuanya, ya jangan kita tinggalkan semua. Nah, saya kira di setiap KUA itu pasti dari aspek pelayanan ini kan sudah ada semua. Oleh karena itu pada hari ini juga kita dan ke depan setelah di launching nanti seluruh KUA mari kita aktifkan semua SIMBI kita. Itu minimal dulu karena sudah ada semua kita pada kita semua, sudah ada di kantor kita, sudah ada di laptop kita. Ya mari kita aktifkan itu SIMBI itu supaya sedikit demi sedikit, perlahan-perlahan kita bisa memberikan layanan kepada masyarakat secara prima dan optimal. Dan terakhir sekali bahwa terkait dengan sinergitas dan macam-macam, saya kira itulah memang intinya bahwa sinergitas itu perlu. Siapapun yang bisa mendukung kegiatan kita, mari kita bangun sinergi ke siapa saja yang dapat mendukung program kita demi pelayanan kita kepada umat. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang, dan sekali lagi kami mohon kesediaan Bapak Kepala Bidang Urais untuk memberikan arahan sambutan dan sekaligus insya Allah meluncing revitalisasi KUA Kecamatan Palangga Kabupaten Goa. Hadanallahu iyyakum, Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama saya hormati dan kita banggakan bersama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Goa,
sahabat saya Haji Aminuddin dan para seluruh jabat eselon 4 yang hadir. Kemudian yang saya hormati Pak Camat Pak Palangga, insyaallah mudah-mudahan sudah dicamat ke depan. Yang saya hormati para mitra kerja kita, ada Pak Dandik, Pak Dan Ramil dan Pak Kapolsek yang sempat hadir di tempat ini, teman-teman para kepala KUA, kepala kantor urusan agama kecamatan se-Kabupaten Goa. Ini harus perjelas Pak, kepala kantor urusan agama ya. Kepala kantor urusan agama, bukan urusan asmara ya, gitu ya. Se-Kabupaten Goa yang saya hormati, para penghulu, ya, para pejabat fungsional, ada penyuluh agama yang saya hormati, teman-teman mitra kerja kita di Kementerian Agama di khususnya di Kecamatan Palangga ini. Tentu saya sangat bangga bisa hadir di tengah-tengah keluarga besar Kementerian Agama Kabupaten Goa. Bermobil khusus lagi di Kecamatan Palangga ini. Saya sebenarnya hari ini bayangan saya itu cuma ketemu dengan teman-teman para penghulu, para penyuluh khusus di Kecamatan Palangga ini. Ternyata saya parkir depan, luar biasa penyambutannya ini Pak KUA Palangga, dan itu di luar daripada olehnya itu saya sangat bangga bisa hadir tengah-tengah kita semua. Bapak Ibu sekalian, anggaran tadi yang disampaikan oleh adik-adik kita itu menjadi sebuah komitmen kita. Anggaru itu kelihatannya walaupun bahasanya saya tidak terlalu tetapi yang pasti bahwa mereka itu menyampaikan komitmen dan rela, kesetiaan dan kerelaan kepada kalau dia sebagai pelayan kepada tuannya, kalau dia sebagai staf kepada pimpinannya. Bahwa anggaru adalah sebuah kerelaan, komitmen yang disampaikan oleh masyarakat terhadap, kalau disampaikan di tengah-tengah di sekitaran di kantor KUA, maka anggaru ini kita bisa persepsikan sebagai kerelaan, komitmen yang sama besar oleh teman-teman di KUA memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat khususnya di Kecamatan Palangga ini. Dan ini ketegasan ini yang penting untuk kita internalisasi dalam diri kita, bahwa komitmen itulah yang harus kita jaga dan kita pelihara dengan baik. Bapak Ibu sekalian, saya ingin dulu menyapa teman-teman kita yang ada di teman-teman di KUA di keluarga besar Kebimas Islam atau keluarga besar di Kementerian Agama, bahwa kehadiran kita di dunia ini sebagai khalifah ini sengaja kita ungkap kembali dan kembalikan kepada diri kita, bahwa kehadiran kita adalah sebagai khalifah fil ardh. Tentu para penceramah paham betul semua ini. Teman-teman di Kementerian Agama, teman-teman di KUA paham betul bahwa manusia diciptakan Tuhan sebagai khalifah fil ardh. Sebagai khalifah tentu sebagai pengganti Tuhan, pemimpin di tengah-tengah masyarakat, ya. Kemudian bisa memberikan teladan kepada semua. Sebagai khalifah, pemimpin Tuhan, pengganti Tuhan, tentu manifestasi daripada sifat-sifat ketuhanan, menghadirkan sifat-sifat ketuhanan di dalam diri kita masing-masing. Kita hadir di tengah-tengah masyarakat yang bisa memberikan kerahmatan, bisa memberikan kebahagiaan. Kantor urusan agama ini yang hadir di tengah-tengah Kecamatan Palangga, mestinya dia harus memberikan kerahmatan, memberikan kebaikan, memberikan pelayanan yang terbaik pada tengah-tengah masyarakat. Kepala KUA-nya begitu pula dengan para keluarga besar KUA yang ada di Kecamatan Palangga ini.
SDM yang ada. Nah ini yang mesti, yang hadir dengan yang sering nampak di dalam diri kita, yang ada kealpaan, kelupaan, kecemasan, itu yang sering nampak dalam diri kita. Nah, makanya kecemasan, ketakutan dan lain-lain itu harus kita lawan dengan bisa memberikan kebaikan kepada semua. Sebagai pemimpin tentu rasa itu harus sering muncul dalam diri kita. Olehnya itu mesti harus kita kedepankan yang menghadirkan sifat-sifat ketuhanan dalam diri kita yang bisa memberikan kerahmatan kepada semua. Ini penting bagi kita semua, kita tercerahkan kepada diri kita bahwa kehadiran kita, khususnya teman-teman di Kementerian Agama, khususnya teman-teman di Dinas Islam. Yang kedua, kehadiran kita sebagai mandatori yang diberikan kepada kita adalah sebagai ASN Kementerian Agama. Sebagai ASN Kementerian Agama tentu punya kewajiban yang sama, menjaga, memberikan pelayanan kepada masyarakat, menjaga keutuhan negara Republik Indonesia, memberikan pelayanan terbaik yang sesuai dengan tupoksi kita. Mobil khusus teman-teman di kantor KUA ini, apa yang menjadi komitmen bersama kita dalam revitalisasi KUA, itu yang harus kita jaga dengan baik. Nah, olehnya itu Bapak Ibu sekalian, sengaja saya ungkap dua komitmen mandatori ini sebagai Khalifah dan sebagai ASN Kementerian Agama punya kewajiban yang sama untuk bisa kita jalankan tugas-tugas kita. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan program revitalisasi KUA. Revitalisasi KUA, kalau ini kan apa yang disampaikan tadi Pak Camat, bahwa ini bayangan kita revitalisasi itu tentu ini menjadi sesuatu yang apa yang kita cita-citakan. Memang ada dua pilihan, ada fisik, ada non fisik. Tetapi yang pasti bahwa kami di Kementerian Agama akan berupaya mengembalikan sebenarnya fungsi kepenghuluan, fungsi layanan yang ada di kantor, yang ada di KUA ini. Tugas-tugas keagamaan sebenarnya telah dibebankan kepada Kementerian Agama. Sebagian tugas bidang agama dan keagamaan diberikan kepada Kementerian Agama. Olehnya itu menjadi tugas kita adalah memberikan pelayanan terhadap pelayanan keagama dan keagamaan tengah-tengah masyarakat. Nah, olehnya itu jauh sebelum adanya, bahkan sebelum Indonesia merdeka, ada namanya tugas penghulu, tugas penghuluan. Penghulu ini ataukah penghulu ini yang orang yang diberikan amanah oleh masyarakat sekitar, yang memberikan pelayanan terhadap pelayanan keagamaan, selain pernikahan, konsultasi, penasihatan, dan semua terkait dengan keagamaan. Maka penghulu inilah seseorang inilah yang diberikan tugas oleh masyarakat yang bisa memberikan pelayanan itu. Nah, tentu tugas kepenghuluan inilah yang kita akan fungsi-fungsi daripada tugas kepenghuluan inilah kita formalkan dalam bentuk legalkan dalam bentuk kantor urusan agama. Kantor urusan agama. Olehnya itu kita kembalikan fungsi tugasnya kantor urusan agama. Yang sering kita dengarkan adalah kantor urusan agama ini dipersepsikan oleh masyarakat sebagai balai nikah. Itu ya kan? Sebagai balai nikah. Coba kita tanya sekitarnya, apa sih tidak tahu apakah ada juga di sini masyarakat luar atau ke Pak Camat sendiri atau kayak lain Pak dari Koramil sendiri atau teman-teman kepolisian atau mitra kerja Kadis. Mitra kerja kita tadi yang dikukuhkan bahwa persepsi masyarakat terhadap kantor urusan agama dipersepsikan adalah cuma balai nikah, cuma mengurusi pernikahan. Itu yang ada di persepsi. Sehingga persepsi inilah yang masuk ke dalam diri kita semua di Kementerian Agama, khususnya teman-teman di Dinas Islam, khususnya teman-teman yang ada di kantor urusan agama, khusus teman-teman penyuluh, membentuk karakter yang bisa melayani urusan urusan pernikahan, urusan perkawinan.
Padahal item pernikahan perkawinan kan banyak itemnya. Nah, inilah yang akan dikembalikan fungsi kantor urusan agama sebagai tugas kepenghuluan, tugas kepenghuluan yang memberikan pelayanan keagamaan kepada masyarakat. Makanya terbit yang namanya KMA tadi 785 terkait dengan sebagai kantor KUA sebagai pusat layanan keagamaan. Sebagai pusat layanan keagamaan tentu muaranya ada dua. Pertama adalah peningkatan kualitas, mewujudkan peningkatan kualitas layanan keagamaan. Jadi di situ bukan cuma berkaitan dengan urusan nikah, di situ yang lain ada juga urusan zakat wakaf, ya, zakat wakaf, urusan hisab ruqyah, pelayanan syariah dan lain-lainnya. Bagaimana peningkatan ekonomi keumatan juga kita bisa layani di kantor usaha agama ini. Para penyuluh agama memberikan layak pembinaan dan pembimbingan di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana membangun yang namanya moderasi beragama. Itu tugas kita. Dan banyak hal lain sebenarnya. Sebenarnya gampang sekali kalau kita mau mengukur sebenarnya layanan di KUA. Kita bisa lihat nanti di front office-nya, buku tamunya. Sekian dari sekian berapa sebenarnya layanan yang ada di kantor KUA. Menjadi catatan di front office itulah yang kita bisa ukur apa layanan sebenarnya di kantor KUA itu. Saya berapa kali keliling dengan teman-teman KUA, ternyata masih urusan konsultasi nikah yang ada. Itu masih sekian persen yang ada. Urusan konsultasi nikah yang ada. Tapi kita mulai melakukan perubahan dari image masyarakat itu, persepsi masyarakat, lalu kemudian pola pikir teman-teman di kantor KUA kita akan melakukan perubahan. Nah, inilah yang penting adalah persepsi terkait dengan layanan. Jadi peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat. Saya kasih kita bisa bisa lihat. Saya tidak tahu kalau di kantor KUA ini. Persepsi kita terkait dengan layanan, saya tidak tahu kalau di kantor KUA Palangga ini bahwa ada beberapa kantor KUA saya lihat belum bisa membedakan antara kantor dengan rumahnya. Para pelaksana yang ada di kantor itu belum bisa membedakan antara kantor dengan rumahnya. Sederhananya gini, belum bisa membedakan antara kantor dengan rumah ibadah, masjid atau kamu salah. Kalau kita di kantor, kalau di masjid kan tidak boleh lepas sepatu, harus lepas sepatu. Nah, ada ternyata beberapa kantor KUA masih membuka sepatu. Bagaimana dengan teman-teman yang lain masyarakat sekitar yang akan masuk harus buka sepatu? Ini kantor, Pak, bukan rumah ibadah, bukan masjid, bukan musala, bukan rumah kita di kantor. Makanya revitalisasi itu kan kita membuka diri. Ini sederhana, tetapi ini yang membentukkan karakter kita. Nah, ketika karakter ketika persepsi pikiran kita bahwa ini adalah rumah kita, makanya kalau kita dilihat di dalam, kalau lebih banyak perempuannya yang berkantor di dalam, maka aksesorisnya itu lebih banyak yang bunga-bunga dan lain-lain. Tapi kalau dia laki-laki, lain lagi aksesorisnya, itu yang nampak, Pak. Ada asbak, ada yang lain-lain. Nah, olehnya itu kita harus ada keseragaman, kesepahaman terkait dengan semua ini. Nah, ini sederhana, tapi persepsi kita yang harus kita bangun, persepsi kita terhadap bahwa kita ini adalah pelayan kepada masyarakat, pelayan keagamaan. Nah, itu terkait dengan bagaimana peningkatan kualitas layanan juga ada dua, ada layanan di kantor dan ada layanan di luar. Layanan di kantor tentu sekarang ini lagi sementara menyusun, kita sudah buatkan peta jalan revitalisasi KUA. Untuk tingkat nasional sudah dibuatkan peta jalan. Sampai 2024 3.106 kantor KUA yang ikut revitalisasi.
Setiap tahun 2022 ini, 2023, tiap tahun 1000. Kita juga di Sulawesi Selatan sudah menyusun juga peta jalan KUA yang ada di Sulawesi Selatan. KUA yang ada, kantor KUA yang ada di Sulawesi Selatan yang berdasarkan PMA itu kurang lebih 296. Tapi kalau kita bisa lihat berdasar yang ada kantornya itu tidak sampai 296 ini. Nah, ternyata sekarang ini lagi disusun beberapa regulasi terkait dengan kantor KUA. Ada juga beberapa teman-teman kita ada PMA tetapi kantornya belum ada. Ada PMA, tidak ada kantor tapi BOP-nya lancar. Ini lagi kita buatkan. Jadi di Masjid Islam Pusat lagi menyusun yang namanya kantor KUA yang mobile. Kantor KUA yang mobile, apakah di bentuk kapal, ataukah dalam bentuk mobil, ataukah bentuk kendaraan yang lainnya. Tetapi ini juga untuk khusus daerah-daerah tertentu. Misalkan ada beberapa daerah kepulauan, daerah perkotaan yang ke depan ini kantor KUA bukan lagi berbasis kecamatan, tapi kantor KUA akan berbasis layanan. Jadi seberapa layanan yang ada di kantor KUA itu, begitu juga nanti ada peningkatan BOP-nya. Ada peningkatan BOP. Tidak lagi akan bergantung pada kecamatan. Jadi nanti mungkin ke depan ada KUA mobile yang akan diluncurkan nanti di bulan Oktober. Nah, tentu ini perubahan-perubahan seperti ini kami sangat berharap kerjasama kepada semua pihak, khususnya di keluarga besar di Kementerian Agama, bahwa kesuksesan revitalisasi KUA bukan cuma tanggung jawab daripada kepala KUA sendiri, bukan cuma tanggung jawab oleh Kasedimas, kepala kantor Kementerian Agama kabupaten kota, tetapi ini menjadi tanggung jawab kita bersama yang ada di Kementerian Agama. Karena kantor KUA di kecamatan itu menjadi koordinator kaitannya juga dengan pendidikan. Sekiranya di sini ada madrasah, situ juga mesti kepala KUA harus ada kolaborasi dengan madrasah. Begitu juga dan lain-lain. Alhamdulillah teman-teman di Palangga ini saya dapat informasi bahwa sudah ada kolaborasi dan beberapa mitra kerja kita yang ada di luar Kementerian Agama. Saya kira itu menjadi prestasi yang sangat baik, sudah membangun komunikasi. Dan kantor KUA ini harus dijaga dengan baik, tentu dengan harapan dengan kerjasama dengan semua pihak. Karena ini bukan cuma urusannya Pak Mulkan, tapi urusan kita semua. Nah, itu sebagai pusat layanan keagamaan, kaitannya dengan peningkatan kualitas layanan. Peningkatan kualitas layanan juga ini, saat ini kita sudah membangun sarana. Kita sudah membangun sarana fisik yang ada di kantor KUA. Kita bisa lihat wajah kantor KUA hari ini sudah ada FO-nya, sudah ada display standing yang memberikan informasi layanan terkait dengan layanan aplikasi SIMBI dan bisa juga pendaftaran nikah secara online. Kemudian di kantor KUA ini kita buka aulanya untuk bisa meramaikan kegiatan untuk kegiatan keagamaan. Jadi bukan cuma kegiatan keagamaan yang internal yang ada di kantor KUA ini kaitannya dengan bimbingan perkawinan dan lain-lain, tapi bisa juga dengan kegiatan majelis taklim tempat ini. Ya harus kita buka kantor KUA milik masyarakat Pak, bukan milik kita. Nah di sini juga ada ruang konsultasi. Ruang konsultasi teman-teman itu sering persepsikan sebagai ruang bilik tertutup. Tetapi hari ini harus kita buka Pak. Harus kita buka, memberikan kenyamanan kepada yang meminta konsultasi lagi. Jadi jangan seolah-olah bahwa kita menyidang mereka, sidang mereka, kemudian ataukah kita arahkan
kita arahkan dia membuka sesuatu, tapi seolah-olah kita sidang. Itu kita bisa format dengan formasi ruangan yang baik, kemudian meja dengan kursi yang bisa familiar, bisa acak dengan cara kekeluargaan. Nah, konsep inilah yang harus kita bangun. Kemudian ruangan itu bisa gunakan juga sebagai pusat konsultasi keagamaan. Konsultasi keagamaan dimaksudkan kaitannya dengan moderasi beragama. Ini yang harus kita buka. No? Kantor kau harus membuka diri. Kalau tidak membuka diri, kami juga sampaikan bahwa teman-teman yang di keluarga besar Bimas Islam hari ini tolong bisa menyesuaikan diri. Menyesuaikan diri maksudnya ke depan ini akan ada beberapa perubahan regulasi terkait dengan urusan Bimas Islam, mulai dari kepenghuluan, kepenyuluhan, kemudian kebimasan, regulasi terkait dengan tadi kantor KUA sebagai berbasis kecamatan, berbasis layanan. Jadi saya minta teman-teman di para kepala KUA, para penghulu dan para penyuluh agama untuk bisa menyesuaikan dengan regulasi, bisa menyesuaikan dengan perkembangan, terutama kaitannya dengan transformasi layanan digital. Ya. Lalu yang kedua, peningkatan kualitas umat beragama. Peningkatan kualitas umat beragama kaitannya dengan pelayanan keagamaan para SDM yang ada di kantor KUA, mulai dari penyuluh agama yang memberikan pembinaan dan konsultasi kepada masyarakat kaitannya dengan pembinaan keagamaan. Nah, tentu tugas ini lebih kepada bagaimana peningkatan moderasi beragama. Kita tahu bahwa di tengah-tengah masyarakat ini dengan dalam kaitannya dengan pengamalan dan pengajaran pendidikan keagamaan, tentu banyak hal-hal yang mungkin sifatnya secara internal dan ataukah ada beberapa aliran-aliran keagamaan yang bisa kita terima dan terbuka, dan kemudian ada beberapa aliran keagamaan yang masuk di tengah-tengah masyarakat. Nah, tugas kita adalah bagaimana menjaga agar ajaran-ajaran keagamaan itu bisa diterima kepada semua pihak. Lalu yang kedua, bagaimana menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga adalah bagaimana ramah terhadap kaitannya dengan tradisi lokal yang ada. Saya kira 3 poin inilah yang bisa menjaga keutuhan persaudaraan kita. Tentu kaitannya dengan aliran keagamaan tentu kita bermuara kepada Islam wasatiyah. Islam wasatiyah menjadikan pencerahan yang memberikan gambaran kepada Islam yang sangat moderat dan pada Islam wasatiyah yang bisa diterima kepada semua. Saya kira dengan Islam wasatiyah ini tentu dengan pencerahan secara sistematis, secara logik kepada semua pihak, terutama kepada masyarakat. Kami minta kepada teman-teman penyuluh agama yang bisa memberikan pembimbingan dan pengajaran kepada masyarakat kaitannya dengan pengajaran keagamaan atau pembimbingan kaitannya dengan moderasi beragama yang bisa mencerahkan kepada semua pihak. Teman-teman di Kementerian Agama, kami akan hadir tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang memberikan provokasi terhadap kaitannya dengan ilmu keagamaan atau kaitannya dengan pengajaran keagamaan yang bisa mencerahkan dan bisa memberikan informasi yang wasatiyah kepada masyarakat. Saya kira mungkin itu ya kami sampaikan pada kesempatan ini, dan tentu revitalisasi KUA kita harus membuka diri, bisa menyesuaikan dengan konteks layanan keagamaan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Inilah yang kami sampaikan pada kesempatan ini. Tentu sekali lagi saya ucapkan, saya berikan apresiasi kepada keluarga besar Kementerian Agama Kabupaten Goa ini, wabil khusus pada Pak Kepala KUA Kecamatan Palangga yang telah memberikan sesuatu yang terbaik lah di tengah-tengah masyarakat. Kita bisa bersinergi kepada semua pihak. Saya kira itu yang kami sampaikan. Di kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mau launching revitalisasi Pak Ade. Selanjutnya istirahat dan penutup. Dengan selesainya seluruh rangkaian acara, maka selesai pula acara launching revitalisasi KUA Palangga dan sinergitas kegiatan moderasi beragama bersama pemerintah dan masyarakat Kecamatan Palangga. Demikian billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi